Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama rekan saya akan mewawancara rekan saya terkait kebersihan lingkungan sekolah. Tapi sebelumnya silakan Ibu bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, baik. Perkenalkan, saya Fira Fitri Maulani. Saya guru di SMP Negeri 1 Cikidang. Kebetulan saya mengajar pelajaran PAI. Baik Ibu, ini ada beberapa pertanyaan dari saya terkait tentang kebersihan lingkungan sekolah di SMP 1 Cikidang. Pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai kebersihan lingkungan di sekolah kita, gimana tanggapannya? Kebersihan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Cikidang menurut saya sudah baik, bersih, mungkin sudah nyaman ya, karena terlihat di beberapa titik di SMP, di beberapa titik bagian di sekolah SMP ini sudah tidak bersampah. Jadi menurut saya sudah baik dalam Menurut Ibu nih, apakah kebersihan lingkungan sekolah itu sangat mempengaruhi proses belajar mengajar? Menurut saya sangat berpengaruh, karena bagi saya pribadi ketika belajar bersih sehingga belajarnya nyaman, kemudian juga ketika lingkungan sekolah bersih, apalagi dalam kelas bersih, itu akan menumbuhkan semangat anak-anak belajar. Kemudian guru pun ketika suasana bersih, nyaman, maka belajar pun akan bersih. Untuk kegiatan khusus rutin dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekolah kita sudah ada atau belum? Kalau rutin mungkin setiap hari juga melaksanakan kebersihan sekolah ya, terutama di kelas dengan jadwal piket. Setiap hari sudah ada jadwal piket di masing-masing, itu tentu rutin dilaksanakan setiap hari untuk kegiatan di lingkungan sekolahnya, rutinnya. Kemudian juga sebelum belajar pasti kita menanyakan kebersihan kelas terlebih dahulu. Gitu. Kalau kegiatan khususnya? Kalau kegiatan khusus mungkin ada untuk kegiatan jumsih mungkin ya. Jadi di semua pihak sekolah atau semua yang ada di sekolah, baik siswa maupun guru, semuanya berperan aktif dalam membersihkan lingkungan sekolah. Jadi ya, semua warga sekolah, ya, kepala sekolah, staf tata usaha terlibat. Jadi, perlukah melibatkan komite dan orang tua siswa dalam program kegiatan kebersihan? Untuk kebersihan, mungkin menurut saya perlu ya, karena komite harus tahu ada kegiatan kebersihan di sekolah. Kemudian juga karena salah satu kegiatan sekolah juga, karena kan komite juga termasuk ke keluarga sekolah. Kemudian kalau orang tua juga harus tahu supaya bisa mendorong dan mendukung kegiatan yang ada di sekolah. Menurut Ibu nih, sarana prasarana untuk alat-alat penunjang kebersihan di sekolah kita sudah tercukupi atau belum? Sarananya ada, sudah seperti sapu dan alat-alat yang lainnya, karena kan kita sudah melaksanakan kegiatan kebersihan ya, ada kegiatan khususnya. Jadi untuk penunjang itu menurut saya sudah terpenuhi. Kalau di sekolah kita ini apakah ada hukuman atau sanksi bagi siswa yang tidak menjalankan kebersihan? Kalau hukuman dan sanksi mungkin tidak ada ya, tapi mungkin bukan hukuman, hanya teguran saja bagi anak-anak yang tidak melaksanakan kebersihan baik di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Mungkin hanya teguran, kemudian nasihat dan lain sebagainya. Tidak ada sanksi yang melibatkan fisik dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, bagaimana sih peran Ibu dalam meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan atau peduli lingkungan? Peran saya mungkin dengan guru lain juga sama
dalam meningkatkan kebersihan di lingkungan sekolah, mungkin salah satunya adalah dengan mengajak anak-anak untuk peduli lingkungan, peduli kebersihan, kemudian juga selalu mengingatkan bahwa kebersihan itu penting baik di kelas ataupun di lingkungan sekolah, dan juga yang terpenting adalah memberikan contoh kepada siswa-siswi sehingga mereka bisa meniru bahwa oh ternyata kalau ada sampah itu harus diambil dan dibuang ke tempat sampah. Ini pertanyaan terakhir dari saya, Ibu. Apa sih pendapat dari Ibu mengenai sekolah yang aman, tertib, dan nyaman? Menurut saya sekolah aman itu nyaman, tertib. Sekolah yang nyaman, sekolah yang tanpa ada sampah, atau sekolah yang bersih sehingga belajar nyaman. Yang kedua, sekolah aman itu adalah sekolah yang tanpa bullying, sekolah yang ramah anak, ramah lingkungan, sekolah yang tertib itu sekolah yang ketika pembelajaran itu anak-anak semua berada di kelas, kemudian pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin itu saja, Ibu, wawancara pada hari ini. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak minta waktunya sebentar untuk diwawancara ya Pak ya. Ya. Silakan memperkenalkan diri. Nama saya Herdiansa SIP SPD MPD, jabatan sekolah ini sebagai Wakasek Humas. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Poin pertama adalah bagaimana tanggapan Bapak mengenai kebersihan lingkungan sekolah khususnya bagi sekolah ini? Tanggapan saya di sekolah ini sudah mulai anak-anak sudah menilai kebersihannya ya. Sehingga kelas kita ini setiap yang pelajarannya dijaga kebersihannya, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, baik itu di selasar maupun di depan gerbang. Semua itu serba bersih semua sekarang. Ya, karena mungkin setiap gurunya itu kalau masuk ke kelas suka memeriksa kebersihan kelas sebelum mengajar. Ya. Untuk poin kedua, apakah kebersihan lingkungan sekolah sangat mempengaruhi proses belajar mengajar? Sangat mempengaruhi, karena dengan bersih itu suasana lebih nyaman untuk belajar. Karena kalau kotor, guru pun dengan siswa pun tidak akan bisa nyaman. Sehingga kebersihan ini sangat penting untuk lancarin kegiatan belajar di kelas. Poin ketiga, menurut Bapak, seberapa penting kebersihan lingkungan bagi kelangsungan kegiatan belajar mengajar? Sangat penting, karena dengan kebersihan di kelas, semua yang ada di dalam kelas itu merasa nyaman, sehingga dia konsen untuk belajar terhadap guru yang di kelas tersebut. Poin keempat, apakah ada kegiatan khusus atau rutin di sekolah ini agar kebersihan lingkungan sekolahnya tetap terjaga? Biasanya kalau ada khusus itu setiap hari Jumat, anak-anak setelah berolahraga sebelum masuk ke kelas ada tugas kebersihan. Biasanya itu ada tugas OSIS ya yang melopori ya kebersihan anak-anak di kelas. Penjadwalan kebersihan itu berdasarkan dari program OSIS. Jadi sudah terjadwal hari Jumat ya Jumat. Poin kelima, apakah semua warga sekolah terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah ini? Jelas terlibat, karena setiap warga sekolah di sini kalau melihat sampah di sekitarnya itu biasanya langsung mengambil sampah tersebut ke tempat sampah. Kalau ada misalnya anak yang kelihatan buang sampah, sudah langsung ditegur dan tersebut membuangnya ke tempat sampah. Poin keenam, perlukah melibatkan komite dan orang tua siswa dalam program kebersihan ini? Kalau untuk kebersihan, saya yakin tidak perlu komite karena itu sudah program sekolah. Nah, kalau komite kan mereka punya tugas masing-masing di luar, nggak mungkin mereka ikut langsung terlibat di sekolah ini. Mungkin mereka hanya mungkin mendorong para orang tua ya, untuk disusulkan bahwa sekolah kita itu kebersihan selalu dijaga. Poin ketujuh, apakah keadaan sarana dan prasarana dalam kegiatan kebersihan lingkungan sekolah sudah tercukupi?
Mungkin saat ini belum maksimal gitu ya, karena mungkin faktor pembiayaannya, sehingga pihak kita sekolah bekerja sama dengan komite untuk pengadaan sarana yang belum ada untuk kedepannya, karena komite itu baru beberapa bulan yang lalu kita mengadakan MOU dengan komite untuk pengadaan perlengkapan sekolah ini. Poin ke-8, apakah ada hukuman atau sanksi bagi siswa yang tidak menjaga kebersihan sekolah? Hukuman tidak ada karena ini anak bukan narapidana gitu ya. Tapi teguran dan anak untuk bisa melaksanakan apa yang disuruh lingkungan. Jadi tidak ada hukuman, tapi sini memberikan pengarahan pada anak agar selalu menjaga kebersihan. Contoh tadi kalau ada sampah di depan kita, maka anak tersebut saya langsung mengambilnya, bukan hukuman, tapi satu kebiasaan yang harus dibudayakan seperti itu. Poin ke-9, bagaimana peran Bapak dalam meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Peran saya sebagai humas itu sangat berpenting sekali, karena saya pun sebagai pengajar di kelas selalu tiap masuk kelas itu memperhatikan kebersihan kelas dulu sebelum praktek mengajar materi. Sehingga peran kita ini menurut saya sangat dominan untuk menjaga kebersihan. Poin 10, bagaimana cara Bapak dalam menumbuhkan sikap peduli lingkungan terhadap siswa? Ya. Pertama sosialisasi di kelas, pengarahan ke anak setiap kelas, sehingga anak memahami pentingnya kebersihan, apa yang berhubungan dengan hadis ya, bersama dari beriman ya. Itu memberikan spirit buat anak bahwa punya kebersihan itu sebenarnya dari iman. Poin ke-11, apakah ada kegiatan atau program kebersihan yang diadakan oleh SMP 1 Cikidang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan sekolah? Tadi ya, bahwa setiap hari Jumat atau hari Jumat itu setelah melaksanakan senam atau olahraga itu dibiasakan sebelum masuk ke kelas, tiap kelas diberikan jadwal di mana tempat yang dia membersihkannya sesuai dengan hasil rapat daripada OSIS. Jadi ketua OSIS itu mensosialisasikan kepada kelas-kelasnya bahwa tiap hari Jumat sebelum pelajaran untuk membersihkan tempat itu. Mungkin ini tidak setiap minggu ya, mungkin sebulan 2 kali. Itu menjadi program ya? Ya, program aja. Terima kasih Bapak atas waktunya yang sudah menyempatkan diri untuk diwawancara. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bapak mengganggu waktu istirahat Bapak. Kedatangan saya ada sedikit yang mau saya tanyakan ya Pak ya. Ya. Mungkin Bapak berkenan untuk menjawab. Ya. Silakan Bapak memperkenalkan diri dulu. Nama saya Wiwin Suteja, orang tua wali Widya Kesa Ajasa, kelas 7B. Bagaimana pendapat Bapak tentang sekolah yang aman, tertib, dan nyaman? Ya, tertib. Ya kelihatannya enak aja gitu, kelihatannya kalau tertib, kalau istilahnya enak, anak sekolah ya baik-baik semua, terus ya kalau baik dan nyaman mah pokoknya indah aja lah dipandangnya gitu, enak pokoknya. Kemudian bagaimana tanggapan Bapak mengenai kebersihan lingkungan sekolah di SMP 1 Cikidang? Ya alhamdulillah kelihatannya lumayan bagus lah gitu kebersihan di SMP 1 Negeri Cikidang. Kalau saya lihat itu kalau lagi rapat gitu istilah bagus lah, nggak berantakan sampah gitu, ada masing-masing ada tempatnya gitu. Apakah perlu ada program untuk kebersihan sekolah? Ya perlu itu program itu untuk kebersihan sekolah, emang kewajiban guru kepada anak didiknya supaya itu anak
terbiasa lah istilahnya, sampai nanti ke depannya dia udah terbiasa kalau ada program gitu. Tuh, ya. Apa harus juga melibatkan komite dengan orang tua siswa? Itu boleh. Kebersihannya. Boleh itu komite dilibatkan istilahnya kalau misalkan ada apa anak kenakalan ini itu guru harus sama komite itu harus terlibat supaya dia ngambil efek jerah kepada anak itu. Menurut Bapak, apakah sekolah ini ketika lingkungan sekolah yang bersih itu mempengaruhi proses belajar anak? Itu berpengaruh. Istilahnya anak-anak kalau sekolah kalau lagi belajar nyaman, terus indah. Kalau ada misalkan tamu, kita nggak malu yang punya sekolah istilahnya. Jadi indahlah dipandangnya gitu. Jadi anak-anak fokus untuk belajar. Apa perlu juga ada sanksi atau hukuman bagi anak yang tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Itu perlu ada sanksinya. Soalnya kalau nggak ada sanksi, istilahnya itu anak nggak ada takut-takutnya. Seolah-olah memberi perhatianlah kepada anak, memberi contoh istilahnya supaya nanti misalkan dia lanjut ke SMA apa kemana itu dia udah terbiasa dari SMP semula. Kemudian bagaimana cara Bapak menumbuhkan sikap peduli kebersihan lingkungan putra-putri Bapak? Tumbuhan Di putra. rumah. Ya kalau di rumah ya kita jangan bosan-bosan aja kalau ngajarin anak, suruh apa, suruh itu. Pokoknya kita jangan harus bawel kepada anak kalau dia di rumah. Kalau di rumah kan bagian orang tua. Nah kalau di sekolah kan bagian guru. Nah kalau di rumah, apalagi kita di rumah misalkan jangan main HP mulu lah. Itu stop kalau lagi misalkan kita suruh membantu orang tua, suruh ngepel, nyapu apa itu perlu. Mungkin ada harapan dari Bapak bagi sekolah untuk menjadi sekolah yang bersih, aman, tertib dan nyaman. Itu mesti ada harapan, memang mesti begitu sekolah lah supaya istilahnya apa dibilangnya sekolah favorit lah istilahnya, masalah kebersihannya, ketertibannya itu bagus istilahnya. Sekarang juga ya sekarang juga istilahnya SMP Cikidang ya udah alhamdulillah kelihatannya gitu nggak nyaman gitu, nggak kayak SMP yang lain gitu, banyak tawuran gitu. Kelihatannya di SMP 1 Cikidang alhamdulillah kayaknya sih aman lah gitu, tertib. Masa anak-anaknya juga gitu, masih bisa dikendalikan kayaknya gitu. Terima kasih Bapak atas waktunya yang saya ganggu mungkin ya istirahatnya. Ya nggak apa-apa. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak mengganggu waktu Bapak di rumah sedang beristirahat mungkin ya. Terima kasih sudah menyambut baik kedatangan saya juga ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah sudi berkunjung ke tempat kami. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri dulu. Baik, nama saya Dejan Junaidi, saya orang tua siswa dari Muhammad Dewi kelas 9C. Itu saja mungkin perkenalan saya. Ada beberapa sedikit saya mau bertanya mengenai pendapat Bapak tentang sekolah SMP 1 Cikidang. Apa pendapat Bapak tentang sekolah yang aman, tertib dan nyaman? Menurut saya, sekolah yang tertib dan aman itu adalah sekolah yang benar-benar terhindar dari segala bahaya ataupun dari permasalahan seperti bullying dan jauh dari kebisingan. Mungkin itu saja kalau menurut saya. Kemudian bagaimana tanggapan Bapak mengenai kebersihan lingkungan sekolah SMP 1 Cikidang khususnya? Alhamdulillah, ketika saya berkunjung ke SMP Negeri 1 Cikidang, terlihat bersih dan nyaman, dan anak-anak pun terlihat memang menjaga atau sangat menjaga kebersihannya. Apa perlu sekolah membuat program kebersihan?
menurut saya sekolah itu sangat perlu membuat program kebersihan agar kebersihan tetap terjaga, jangan sampai kebersihan itu hanya saat tertentu saja. Kemudian, apa perlu sekolah itu melibatkan komite dan orang tua? Untuk melibatkan komite saya pikir sangat perlu, karena komite itu adalah sebagai wakil dari para wali murid dan mungkin mereka sangat dekat dengan murid sehingga bisa mengarahkan tentang bagaimana caranya menjaga atau tetap kebersihannya terjaga. Kemudian, apakah kebersihan sekolah itu mempengaruhi proses belajar? Tentunya kebersihan di sekolah itu sangat mempengaruhi proses belajar, karena ketika lingkungan sekolahnya bersih, anak-anak akan merasa nyaman ketika sedang belajar. Kemudian, apa harus ada sanksi atau hukuman bagi siswa yang tidak menjaga kebersihan di sekolah? Menurut saya kalau memang sangat diperlukan itu boleh dilakukan sanksi agar anak-anak itu memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kebersihan. Saya sanksi, bagaimana cara menumbuhkan sikap peduli kebersihan lingkungan putra putri? Sikap peduli tentang kebersihan itu mungkin kita harus belajar mulai dari rumah, bagaimana cara orang tua itu mendidik anak-anaknya untuk selalu menjaga kebersihan, sehingga anak itu akan terbiasa ketika di sekolah selalu tetap menjaga kebersihan. Mungkin ada harapan Bapak supaya sekolah ini menjadi sekolah yang bersih, aman, dan tertib serta nyaman. Harapan saya sebagai orang tua siswa berharap untuk selalu tetap menjaga kebersihan agar sekolah ini menjadi nyaman, terang, dan sangat indah. Terima kasih Bapak atas waktunya yang sudah saya ganggu ya ketika beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.